Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran 2 yaitu tematik. Lanjut ke halaman 183 tentang pembelajaran 3 tentang bunga. Apa hubungan bunga dengan tumbuhan? Bunga merupakan pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Pada tumbuhan, bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Lanjut ke bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kelopak bunga, yang kedua mahkota bunga, yang ketiga benang sari, dan yang terakhir putik. Kelopak bunga, bagian bunga yang paling luar dan biasanya berwarna hijau. Yang kedua mahkota bunga memiliki warna beraneka ragam, berfungsi menarik serangga dan membantu penyerbukan. Lalu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Yang terakhir adalah putik, yaitu alat kelamin betina. Pada dasarnya, putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Berdasarkan jenisnya, bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga anggrek dan bunga matahari dan lain-lain. Sedangkan bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut. Contohnya adalah bunga salak, bunga kelapa, dan lain-lain. Berdasarkan benang sari dan putik, bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu memiliki benang sari dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu di antaranya. Contohnya yaitu bunga pepaya. Perbedaan bunga bangkai dan bunga padma. Bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi sebenarnya merupakan 2 bunga yang berbeda. Rafflesia arnoldi adalah bunga padma, sedangkan bunga bangkai adalah bunga Amarpopholus titanium. Perbedaan yang sangat mencolok antara bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi adalah dari bentuknya. Bunga padma berdiameter hingga 100 cm, sedangkan bunga bangkai lebarnya 50-70 cm dan tingginya bisa mencapai 2 meter. Selain dari bentuknya, perbedaan lainnya adalah sifat yang endemik. Bunga padma merupakan bunga endemik yang hanya terdapat di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Sedangkan bunga bangkai dapat tumbuh di beberapa tempat karena dapat berkembang biak dengan umbi. Laju pertumbuhan bunga padma dan bunga bangkai pun berbeda. Selanjutnya kita akan beralih ke perkalian. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di sini Ustazah akan memberikan sedikit penjelasan tentang perkalian. Simak video berikut. Nah, kali ini kita akan mencari hasil bagi dari 656 dibagi 4 dengan cara bersusun. Oke, perhatikan caranya. Perhatikan angka pertama dari ratusan yang dalam pembagi ini 6. Oke, 6 kita bagi dengan 4 yang mendekati berapa? Otomatis kan 1 koma. Berarti kita ambil 1. Lalu 1 dikalikan kembali ke 4. 1 kali 4 berapa? Itu 4. Hasilnya kita tulis di sini. Oke. Lalu dikurang. 6 kurang 4 berapa? Yaitu 2. Lalu perhatikan
2 kita bagi dengan 4 ternyata tidak bisa, maka kita turunkanlah angka 5. Oke, berarti sini jadinya 25. Nah, sekarang jadinya itu 25 dibagi 4 yang mendekati berapa yang mendekati? Otomatis itu 6. Lalu perhatikan lagi, sekarang 6 kalikan kembali ke 4. 4 berapa? Yaitu 2. 4 lalu dikurangkan 1, 0. 2 kurang 2, 0 ya. Oke, perhatikan lagi. 1 bisa dibagi 4 ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, maka turun lagi 6. Oke. Nah, sekarang jadinya itu berapa? Itu 6, 16. Sekarang 16 dibagi dengan 4, yaitu 4. Lanjut lagi. Sekarang 4 dikalikan kembali ke 4, yaitu 6, 16. Lalu dikurangkan. Ternyata hasilnya 0, 0. Nah, kalau udah 0, 0, berarti inilah dia jawabannya. Tugasnya halaman 185 menjawab pertanyaan halaman 186 kegiatan 1 dan 2. Di halaman 180 yaitu persamaan dan perbedaan dari bunga bangkai dan bunga padma. Di halaman 190 itu tarik garis. Dan yang terakhir di halaman 193 soal cerita tentang pembagian nomor 1 sampai dengan 6. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang tematika pada hari ini. Jika ada salah Ibu Ustazah mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.